Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai ciri kebahasaan dalam teks deskripsi. Sebelumnya kalian sudah belajar mengenai struktur teks deskripsi. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai bagaimana sih ciri-ciri kebahasaan yang biasanya digunakan dalam teks deskripsi. Nah, ciri kebahasaan dalam teks deskripsi itu biasanya ada 4 yang muncul. Yang pertama adalah sinonim, yang kedua adalah kata depan, yang ketiga adalah kata dasar, dan yang keempat adalah majas atau gaya bahasa. Untuk pertemuan hari ini, kita hanya akan membahas mengenai sinonim dan kata depan saja. Untuk kata dasar akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Sinonim adalah persamaan makna kata. Tentu kalian sudah belajar mengenai sinonim di sekolah dasar waktu SD. Sinonim itu persamaan makna kata, artinya ada dua kata yang maknanya sama. Kalau lawan kata itu namanya antonim. Nah, di sini kita hanya fokus belajar pada sinonim saja. Sinonim dalam teks deskripsi cenderung pada kata umum dan kata khusus. Nah, apalagi tuh ya kata umum dan kata khusus? Kata umum dan kata khusus itu contohnya, pantai Senggigi sangatlah indah. Indah itu merupakan kata umum yang biasa kita gunakan. Sebenarnya banyak kata-kata yang sama dengan kata indah ini, artinya sama, tapi itu disebut kata khusus. Yaitu contohnya misalnya pada nomor 2, pantai Senggigi sangatlah menakjubkan. Atau yang ketiga, pantai Senggigi sangatlah elok dan memesona. Nah, mengapa sih kita belajar sinonim di teks deskripsi ini? Begini, untuk teks deskripsi ini adalah teks yang menggambarkan suatu objek sehingga pendengar atau pembaca itu seolah-olah bisa melihat secara nyata, seolah-olah bisa merasakan secara nyata, atau seolah-olah bisa mendengar secara nyata. Nah, karena tujuannya membuat pembaca atau pendengar itu seolah-olah melihat objek secara nyata, maka perlu menggunakan kata khusus dibandingkan kata umum. Jadi, jika kita membuat teks deskripsi, hendaknya kita menggunakan kata-kata yang khusus supaya ketika orang yang membaca atau mendengar teks deskripsi tersebut dapat seolah-olah merasakannya secara nyata. Nah, oleh karena itu sinonim ini penting, pelajaran ini penting supaya kalian bisa membuat teks deskripsi yang baik. Selanjutnya adalah kata depan. Kata depan ini biasanya digunakan bersamaan dengan kata yang menunjukkan arah atau tempat, atau juga waktu ya. Nah, penulisannya itu harus dipisah. Nah, ini contoh penggunaan kata depan pada teks deskripsi. Kata depan itu ada 4, yaitu di, ke, dari, pada. Untuk yang nomor 1, ini adalah contoh kata depan di. Di pantai Senggigi. Nah, itu tulisannya dipisah, di pantai. Bukan ditulis di pantai, seperti yang ditulis miring itu salah. Karena penggunaan kata depan ini, penulisannya harus dipisah, tidak disambung. Kemudian yang kedua, ke. Contohnya, pada waktu-waktu tertentu, Anda juga bisa melihat para pemancing tradisional sedang mencari ikan dengan menceburkan diri ke dalam laut. Nah, ke dalam itu juga menunjukkan arah atau tempat kan? Jadi, penulisannya harus dipisah dan itu menunjukkan kata depan. Yang ketiga adalah dari. Dari kejauhan, air laut tampak biru senada dengan langit toska yang memayunginya. Nah, penulisannya juga harus dipisah. Kemudian setelah dari itu ada kata kejauhan. Dari kejauhan itu sudah menunjukkan arah. Nah, berarti arahnya jauh ya. Jadi penulisannya harus dipisah dan itu ciri-ciri kata depan. Dan contoh yang keempat adalah kata depan pada. Pada kalimat berbunyi, burung lovebird-ku senang bernyanyi pada pagi hari. Nah, di situ ada kata pada yang juga menggunakan kata depan menunjukkan waktu. Nah, itulah contoh-contoh penggunaan kata depan. Nah, yang perlu diperhatikan saat menelaah kata depan dalam teks deskripsi adalah bahwa kata depan digunakan bersamaan dengan arah, tempat, atau waktu.
Kata depan di dan ke sebagai kata depan harus dibedakan dengan di dan ke sebagai imbuhan. Nah, ini perlu hati-hati. Dari 4 kata depan yang perlu diperhatikan adalah kata depan di dan ke. Karena di dalam bahasa Indonesia itu juga ada imbuhan di dan ke. Kalau imbuhan penulisannya itu disambung. Kalau kata depan penulisannya dipisah. Contoh ya, nomor 1, di Pantai Senggigi. Nah, ini Pantai Senggigi menunjukkan tempat, jadi di-nya harus dipisah. Mata kita termanjakan oleh keindahannya. Nah, di situ ada ke juga, tapi keindahan itu tidak menunjukkan arah, tempat, atau waktu. Jadi, di situ fungsinya ke sebagai imbuhan, tulisannya harus disambung. Kemudian contoh nomor 2, bebatuan yang berada di pantai juga tampak indah di pantai, menunjukkan tempat, penulisannya harus dipisah karena itu di sebagai kata depan. Selanjutnya, dan tak jarang dilapisi lumut hijau. Dilapisi juga ada kata di, tapi di situ bukan kata depan. Karena dilapisi itu tidak menunjukkan arah, tidak menunjukkan tempat, juga tidak menunjukkan waktu. Oleh karena itu, di nomor 2 yang pada kata dilapisi itu adalah di sebagai imbuhan. Nah, anak-anak, semoga kalian memahami penjelasan dari Bu Guru. Setelah menonton video ini, silakan kalian menyimak catatan yang Bu Guru berikan di Classroom. Kemudian catatlah poin-poin yang penting dalam catatan tersebut. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.